Ya, halo guys, jumpa lagi tentunya dengan gua Rifki. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Nah, di video kali ini gua bakal ngebahas namanya exhaust system. Nah, ini dia knalpot yang ada di motor balap ataupun motor bor apan ya. Dan ini adalah basicnya Yamaha Miosol. Kalau kalian belum pernah nonton video reviewnya, nanti gua kasih deh video reviewnya motor ini di link bawah sini ya. Nanti gua kasih. Nah, lanjut kita membahas topik yaitu pertama ini. Ini dia knalpot ataupun exhaust system yang ada di motor. Nah, ini adalah exhaust racing ya. Untuk knalpot itu mulai dari jenis dan tipenya itu banyak. Nah, mulai dari bahannya nih. Seperti ini yang gua pakai ini bahannya dari stainless ya. Dari stainless. Nah, ada yang mulai dari bahan galvanis dan ada yang paling mahal titanium ya. Kalau galvanis itu lebih murah. Nah, itu dari bahan-bahannya. Nah, kalau kita bicara fungsinya nih, knalpot ini diciptakan awalnya untuk meredam pembakaran yang ada di mesin motor nih, yang ada di dalam sini kan. Kalau kita tanpa adanya knalpot ini, pasti pembakaran dari suara ini sangat bising. Nah, jadi knalpot itu difungsikan sebagai peredam suara. Selain dari peredam suara, knalpot ini juga bisa meningkatkan performa motor kalian. Nah, itu dia fungsi selain dari peredam, dia bisa meningkatkan performa motor kalian. Nah, apa aja sih bagian-bagian yang ada di part motor ini ya? Apa knalpot ini gitu ya maksudnya? Apa aja sih? Mulai dari yang terbesar ini. Nah, ini gua pakai knalpotnya Empus Racing ya. Dan ini adalah bagian dari knalpot juga nih. Ini adalah silencer ya. Silencer ini modelnya ada yang panjang, ada yang pendek kayak gini, dan ada bentuk yang bulat, oval, serta banyak bentuknya juga. Nah, kalau kita bahas tentang panjang dan pendeknya dulu deh. Kalau biasanya model pendek itu buat mengejar RPM di bawah ya, mulai RPM bawah dan menengah. Kalau biasa dibuat panjang dari sini sampai sini misalnya nih ya, itu biasanya untuk mengejar RPM atas ya, biar tenaganya itu tidak habis di RPM atas gitu. Lanjut kita di bagian ini namanya bracket ya. Ini adalah bagian dari knalpot juga, sistemnya ini bracket ya. Fungsinya itu untuk menahan knalpot ini atau silencer ini untuk menahan tidak getar dan tidak copot ya saat kita pakai balap ataupun dipakai di jalan gitu ya. Dan lanjut di sini kita di sini deh. Ini adalah per. Per ini fungsinya untuk menghubungkan ya, menghubungkan silencer dengan pipa nih. Di sini pernya ada totalnya ada 3 ya. Di motor gua ada 3. Karena ini terbagi, kalau kita lepas knalpot gua ini terbagi menjadi 3 bagian ya, 1, 2, 3. Nah, jadi 3 bagian, jadi memerlukan tambahan yaitu pengikat atau pengait yaitu per ini. Jadi untuk menyatukan jadi full system yaitu exhaust ya. Lanjut ini adalah pipa ya. Pipa atau biasa sebut para bengkel motor itu adalah leher knalpot. Nah, leher knalpot itu juga ada 2 bagian yaitu kalau di sini langsung di mesin itu namanya adalah pipa premier, premier ya. Dan ini adalah pipa sekunder. Nah, kenapa di sini lebih kecil dan di sini lebih besar? Dan ini adalah ada namanya efek tendangan balik ya. Jadi ini untuk mengatur ya keluarnya udara, dan di sini untuk mengatur tendangan balik itu. Jadi buang ada yang balik lagi gitu. Kalau di 2 tak seperti itu. Kalau di 4 tak itu di modelnya harus loss gitu, nggak ada hambatan. Kalau 2 tak kan, kalau kita biasa kita lihat knalpot 2 tak itu di leher bagian sini tuh gembung gitu ya. Itu untuk tekanan bolak-balik apa sih? Iya, bolak-balik agar tenaga motor 2 tak itu tidak loyo. Nah, gitu fungsinya. Dan untuk ukurannya di sini teman-teman ada rumus untuk menghitung pemilihan pipa ini ya. Ada rumusnya, nanti gua kasih video gambar cara menghitung rumusnya ya, nanti di sini deh gua kasih. Nah, dan enaknya sekarang teman-teman yang udah upgrade motornya nggak perlu lagi caranya menghitung untuk diameter pipa yang akan teman-teman pakai ya, karena pabrikan-pabrikan sekarang membuat knalpot itu berdasarkan spek motor. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi menghitung ya, karena menghitung itu sangat pusing dan sulit bagi kita yang jarang belajar matematika ya. Karena setiap pabrikan sudah menentukan
pipa ini sesuai spek yang ada di mesin kita. Misalnya kita membutuhkan kayak motor gua nih, spek gua motornya 150 tune up nih ya. Gua pakainya dari empus ini tipenya M1 ya, M1 M1, karena dari Bang Suri empusnya juga merekomendasikan tipe ini karena ini karakter yang cocok di motor gua. Dan apa yang gua rasakan setelah mengikuti event di Pandeglang juga, setelah menggunakan knalpot ini juga performanya lebih membaik gitu ya, lebih cocok dengan karakter motor gua dibandingkan gua menggunakan knalpot gua yang dulu. Nah, itulah jadi mempermudah kita saat menentukan ataupun memilih knalpot untuk motor kita. Jadi udah ditentuin sama pabrikan nih, buat motor kalian misal 200 cc pakainya knalpot ini tipe ini. Jadi enaknya sekarang itu lebih mempermudah kita ya. Ini dia Empus Racing. Oke. Mungkin segitu aja yang dapat gua kasih tip dan share ke teman-teman bagaimana cara kita menentukan knalpot untuk motor modifikasi kita atau motor balap kita ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah memilih knalpot karena apa efeknya? Salah memilih knalpot apabila tidak sesuai dengan spek. Ya nih teman-teman, apabila tidak sesuai dengan spek itu bakal menurunkan performa mesin motor. Nah, seperti motor gua misalnya nih ya. Ini kan spek 150 tune up nih, gua pasangin knalpot dengan spek FFA atau free for all atau di kelas Matic 250 cc gitu. Gua pakai ini knalpot di motor gue dengan spek 150 itu bakal performa motor gue itu nggak bakal sempurna gitu, karena udara yang keluar itu lebih harus banyak, sedangkan udara yang dihasilkan mesin itu segitu gitu. Jadi performanya itu menurun dan itu sangat efeknya sangat berat kalau untuk dunia balap motor ya. Jadi kita harus menentukan juga ya agar menjadi komponen yang sempurna di dalam motor kita. Oke. Segitu aja teman-teman yang dapat gua share ke teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Dan tungguin aja video selanjutnya dari gua.